Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Delisa dengan NIM L1A024009 dari kelas Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2024 kelas A. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal UAS dari Bu Ani. Langsung saja. Di sini datanya sudah saya masukkan sebelumnya. Kemudian yang pertama kita cari eh, jumlah dengan rumus sama dengan sum buka kurung blok semua. Kemudian tutup kurung langsung enter. Lalu tarik ke samping. Nah, selanjutnya kita mencari nilai rata-rata sama dengan average blok semua biaya rata, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, kita tarik juga sama ini pun. Kemudian kita mencari nilai max sama dengan max buka kurung biaya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, tarik ke samping. Nah, kemudian eh, mencari nilai min. Min, buka kurung, biaya di blok semua, tutup kurung, lalu enter. Langsung tarik ke samping juga. Nah, sudah diketahui eh, nilai dari jumlah, kemudian rata-rata, maksimum, dan minimum. Oke, yang selanjutnya kita cari total produksi atau jumlahkan masing-masing sesuai alat tangkap setiap tahunnya. Yang pertama yaitu sama dengan masing-masing alat tangkap kan, berarti produksi ditambah produksi gillnet ditambah produksi pancing. Kemudian enter. Lalu tarik ke bawah. Nah, selanjutnya mencari total upaya. Sama dengan masing-masing juga per alat tangkap, upaya produksi ditambah upaya gillnet ditambah upaya pancing. Kemudian langsung enter sama ditarik ke bawah. Nah, kemudian kita mencari standarisasi upaya atau CPUE, Y per E. Yang pertama, alat tangkap rawai dulu. Caranya sama dengan produksi dibagi upaya. Lalu enter dan tarik ke bawah. Kemudian gillnet juga sama dengan produksi dibagi upaya. Lalu tarik ke bawah juga. Nah, kemudian alat tangkap pancing sama dengan produksi dibagi upaya.
langsung enter, kemudian ditarik ke bawah juga. Kemudian kita totalkan eh, caranya sama dengan sum sama dengan sum, kemudian blok standarisasi rawai, kemudian enter, lalu tarik ke samping. Nah, di sini bisa dilihat dari standarisasi upaya atau CPUE, masing-masing alat tangkap yang paling tinggi yaitu di rata-ratanya itu yang paling tinggi di alat tangkap pancing. Nah, untuk eh, supaya tidak bingung, kita bedakan dengan pemberian warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke Fishing Power Index atau FIB. Sama dengan CPUE Rawai dibagi CPUE Pancing. Lalu enter dan tarik ke bawah. Selanjutnya Gillnet, CPUE Gillnet, kemudian dibagi dengan CPUE Pancing. Enter, kemudian tarik ke bawah juga. Kemudian pancing sama CPUE pancing dibagi dengan CPUE pancing. Hmm, tarik ke bawah. Kemudian kita mencari total sama dengan sum buka kurung blok kerawai, kemudian tutup kurung lalu enter dan tarik ke samping. Nah, udah selanjutnya cari nilai catch, rawai, killnet, pancing, effort total, CPUE, CPUE plus 1, dan LEN CPUE pada alat tangkap standar dan NSY kondisi sekarang effort standar dengan tahun mulai dari 2020 hingga 2025. Nah, yang pertama kita mencari nilai catch. Sama dengan scroll ke total produksi yang atas, kemudian di enter, lalu ditarik ke kemudian pada alat terawai sama di atas ke upaya terawai, kemudian dikali dengan FIB, kemudian enter
dan tarik ke bawah. Selanjutnya pada gillnet sama, upaya sama dengan upaya dikali dengan FIB pada gillnet. Lalu enter dan tarik ke bawah. Nah, kemudian pada pancing juga sama dengan upaya pada pancing dikali dengan FIB pada pancing. Eh, maaf, salah. Kemudian enter dan tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita mencari effort total, eh, atau menjumlahkan effort standar dari masing-masing alat tangkap. Caranya dengan rumus sama dengan, bentar ya. Oke, yang selanjutnya itu effort total sama dengan, rawai, alat tangkap rawai ditambah dengan gillnet ditambah dengan pancing. Kemudian enter, lalu ditarik ke bawah. Nah, kemudian CPUE yaitu sama dengan CATS dibagi effort total. Lalu enter, kemudian ditarik ke bawah. Nah, selanjutnya CPUE plus 1 yaitu rumusnya sama dengan CPUE kedua dibagi dengan CPUE pertama. Lalu enter, kemudian tarik ke bawah juga. Nah, kemudian nyari len CPUE sama dengan len buka kurung CPUE tutup kurung lalu enter kemudian ditarik ke bawah. Oke, alat tangkap standar selesai, kemudian ke metode Walter Hilburn. Oke, yang selanjutnya ke mencari nilai Walter Hilburn dengan A, B, C, R, Q, K, M, S, Y, F,
MSY, JBT, dan tingkat pemanfaatan. Nah, caranya itu kita ke data, kemudian ke data analyze, kemudian pilih regression, lalu oke. Nah, kemudian eh, input key range-nya yaitu eh, dengan blok CPUE plus 1. Nah, kemudian X range-nya yaitu blok effort total dengan CPUE. Nah, kemudian ininya diganti dengan input try. Kemudian, oke. Dan ini hasilnya ya, teman-teman. Bentar, kita pindahkan dulu. Hmm, Sudah terlihat hasilnya. Selanjutnya kita mencari nilai A, B, C, dan selanjutnya pada metode Walter Herbon. Sama dengan intercept yang ini, kemudian enter. Lalu nilai B-nya yaitu sama dengan X variabel yang kedua, lalu enter. Kemudian nilai C-nya yaitu pada X variabel satu, lalu enter. Nah, kemudian nilai A, maaf, nilai R-nya yaitu nilai A. Lalu, oke, kemudian sama dengan pada nilai Q yaitu min nilai C. Lalu di enter. Nah, kemudian pada nilai K yaitu sama dengan A dibagi dengan buka kurung C dikali dengan B. Lalu tutup kurung, langsung enter. Nah, kemudian MSY-nya yaitu sama dengan buka kurung R dikali dengan K tutup kurung dibagi dengan total, kemudian enter. Nah, selanjutnya nilai FMSY yaitu sama dengan R dibagi dengan buka kurung 2 dikali dengan Q tutup kurung lalu enter. Kemudian CBT yaitu dengan rumus sama dengan 80 dibagi 100 dikali dengan nilai MSY. Nah, lalu enter.
Kemudian tingkat pemanfaatan dengan rumus sama dengan kembali ke atas dengan total produksi yang awal dibagi dengan MSY. Nah, kemudian ini jangan lupa dikunci terlebih dahulu dengan dolar. Nah, selanjutnya dikali dengan 100. Lalu enter. Kemudian kita tarik hingga 6 karena kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita kasih keterangan tahun 1. Nah, sudah selanjutnya masuk ke grafik Walter Hilbron. Blok semua. Kemudian masuk ke insert. Kemudian ke chart. Kemudian pilih yang ini. Nah, lalu diklik kanan. Kemudian ke select data. Terus ininya di move. Lalu add. Nah, kemudian series name-nya yaitu pasti CPUE tahunan. Nah, terus series X value-nya yaitu eh, blok tahun pada alat tangkap standar. Nah, kemudian pada Y value-nya yaitu blok CPUE. Nah, kemudian langsung oke. Kemudian kita klik plus ini, kemudian exit style-nya kita nyalain, kemudian ke data labels-nya dinyalain juga, kemudian legend di unchecklist, kemudian trend-nya dinyalakan. Nah, kita ganti ininya tahun, dan ini CPUE. Sudah jadi, kemudian kita taruh di sini saja ya. Nah, selanjutnya ke metode box. Caranya yaitu kita klik data, kemudian ke data analyze, lalu oke, kemudian range-nya yaitu menggunakan len CPUE. Kemudian yang X range-nya yaitu menggunakan effort total. Kemudian hmm, di sini saja. Lalu oke. Nah, sudah terlihat hasilnya. Kemudian kita mencari nilai intercept dengan rumus sama dengan intercept
yang ini, kemudian di enter. Lalu slope-nya sama dengan X variabel 1. Lalu di enter, kemudian MSY-nya yaitu sama dengan -1 dibagi dengan slope. Lalu dikali dengan lalu dengan intercept kurang 1 dan 4 tutup kurung. Lalu di enter. Kemudian EMSY-nya yaitu sama dengan -1 dibagi dengan slope. Lalu di enter. Kemudian TAC-nya yaitu sama dengan MSY dikali 80 dibagi dengan 100. Lalu di enter. Nah, selanjutnya tingkat pemanfaatan sama dengan cats, cats dibagi dengan MSY. Ini juga sama, jangan lupa dikasih dolar agar terpinci. Nah, kemudian dikali 100. Lalu di enter. Nah, ini juga sama, ditarik ke bawah hingga 6. 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita kasih keterangan juga tentang 1. Nah, sudah. Kemudian kita ke, ini sudah di sini aja ya. Kemudian selanjutnya lanjut ke pertanyaan. Metode mana yang paling relevan untuk data ikan cakalang? Menjelaskan dan alasannya. Menurut saya, metode dengan metode Walter Hibbon karena lebih realistis untuk perikanan multi alat dan data pendek. Jadi bisa memperhitungkan perubahan jika CPU sangat fluktuatif dengan Walter Hibbon lebih fleksibel. Selanjutnya dengan pertanyaan nomor 7, berapa total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang? Eh, yang pertama kita mencari total produksi dulu. Caranya sama dengan sum buka kurung blok. Nah, kemudian tutup kurung lalu enter. Selanjutnya total penerimaan yaitu total produksi dikali dengan harga. Kemudian di enter. Nah, sudah berapa total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cekalang. Total produksinya dengan nilai sekian dan total penerimaannya yaitu di 1385 sekian dan total produksinya di 21.312. Selanjutnya menjawab soal pertanyaan nomor 8, tentukan total cost atau biaya penangkapan total.
Di sini kita jawab, sebelumnya kita mencari kos dari masing-masing alat tangkap mulai dari rawai, gillnet, dan pancing. Caranya yaitu sama dengan biaya alat ini, alat rawai, kemudian dikali dengan 6. Lalu enter, kemudian pada alat tangkap gillnet juga sama, yaitu sama dengan, nah, dikali 6 juga. Kemudian pada alat pancing juga sama, sama dengan dikali 6. Nah, sudah didapatkan kos dari masing-masing alat tangkap, kemudian kita totalkan, sama dengan sum, maaf, sama dengan sum buka kurung. Nah, di blok semua pada masing-masing alat tangkap kosnya, kemudian dikali dengan 3 lalu di enter. Nah, ini total kosnya dengan hasil 189 sekian. Nah, kemudian pada keuntungan bersih yaitu sama dengan total penerimaan dikurangi dengan total cost. Lalu di enter. Nah, hasilnya sekian keuntungan bersihnya. Biar agak. Nah, kemudian untuk menjawab nomor 10, bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut? Menurut saya, penangkapan dapat dioptimalkan dengan alat tangkap pancing untuk menangkap ikan cakalang karena FIB maksimalnya yaitu sebesar 1. Penggantian alat tangkap rawai karena tidak efektif dan biayanya cukup tinggi. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, mulai dari perhitungan atau perkataan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.